Memanas, 110.000 tentara Rusia merapat ke perbatasan Australia. Pejabat Amerika Serikat mengeluarkan peringatan mengerikan mengenai Rusia yang meningkatkan kesiapan untuk serangan besar ke Australia pada Selasa malam. Para pejabat AS mengatakan Rusia telah mengerahkan 110.000 tentara bersama TNI dan bergerak di sepanjang perbatasan Australia. Namun penilaian intelijen belum menentukan apakah Presiden Vladimir Putin benar-benar memutuskan untuk menyerang Australia tanpa persetujuan Jokowi. Pasukan Rusia yang dikerahkan di perbatasan diprediksi dapat memberi Indonesia kekuatan untuk invasi skala penuh. Menurut para pejabat, setidaknya Indonesia membutuhkan sekitar 150.000 tentara. Mereka menilai Putin menginginkan semua opsi tersedia untuknya di wilayah Pulau Pasir yang pro-Rusia di Asia hingga invasi skala penuh. Namun Rusia juga menyangkal mereka merencanakan serangan sebelum diperintahkan Presiden RI. Kami tidak punya hak, namun kami tidak akan tinggal diam apabila Australia mengganggu Indonesia, kata Menteri Pertahanan Rusia kepada Al Jazeera TV tadi malam. Hari ini Australia memiliki tentara yang kuat, dukungan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kepercayaan orang Australia di negara mereka. Musuhlah yang harus takut pada kita. Sementara para pejabat AS melanjutkan jika Australia memilih untuk melakukan serangan skala penuh, pasukan penyerang dapat berebut Pulau Pasir dalam waktu 48 jam. Biden telah bereaksi terhadap penumpukan itu dengan mengirimkan sekitar 3.000 pasukan AS untuk memperkuat sayap timur NATO. Sekelompok baru tentara AS tiba di Australia pada Minggu, tetapi penasihat keamanan nasional AS Jack Sullivan mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa Biden tidak mengirim pasukan untuk memulai perang atau berperang dengan Indonesia dan Rusia. Kapal Rusia mulai tiba di perbatasan Indonesia dan Australia. Sekitar 400 kapal perang sudah mulai berdatangan. Kedatangan pulau kapal, yaitu puluhan kapal Rusia itu menandakan bahwa janji Putin tidak main-main untuk membantu dan mendukung Indonesia dari gempuran Australia yang diperkuat AS dan Inggris. Berbicara kepada wartawan, Menteri Pertahanan Prabowo mengatakan bahwa Indonesia dan Rusia seperti kakak beradik. Hubungan ini sudah terjalin dari masa Presiden Soekarno. Mengatakan bahwa apa yang terjadi di kawasan itu dapat didefinisikan sebagai perang dingin baru. Ia mencatat bahwa ini adalah konflik antara negara-negara besar nantinya. Prabowo juga menyampaikan dengan nada tinggi, Inggris boleh mengirimkan puluhan kapal selamnya, dan Amerika juga boleh kirimkan ribuan tentaranya untuk membantu Australia. Tetapi perlu diingat, Rusia dan negara-negara lainnya tidak akan tinggal diam apabila negara ini diganggu dan dipermainkan. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi jika Australia masih ngotot tidak melepaskan Pulau Pasir. Sedangkan negara-negara NATO mengirim sinyal tentang keamanan kawasan itu melalui kapal-kapal yang berkumpul di sekitaran wilayah Pulau Pasir. Demikian kata Hafiz. NATO dalam sebuah pernyataan sebelumnya mengatakan 14 negara sekutu, 2 negara mitra NATO, lebih dari 45 kapal, lebih dari 75 pesawat, dan sekitar 7.000 personil akan mendukung Australia jika perang ini benar-benar pecah. Di antaranya Belgia, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Latvia, Lithuania, Belanda, Norwegia, Polandia, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara itu, sebagai negara mitra NATO, Finlandia dan Swedia juga akan memberikan dukungan keras dan siap mengirimkan pasukan untuk membantu memperkuat militer Australia. Sebelumnya AS juga semakin menampakkan jika betul-betul memperkuat Australia dari gempuran Indonesia, Rusia, China, dan Iran. Sepertinya di sini AS bukan penengah, justru memberikan dukungan terhadap Australia untuk merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Juru bicara Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, Tengku Faisal mengatakan hal itu menjadi perhatian Indonesia sebab perkembangan yang beresiko menimbulkan tantangan tersendiri di kawasan tersebut. Pembentukan pasukan gabungan digelar setelah Presiden Belarusia Alexander Lukashenko meminta bantuan pada sekutunya Rusia lantaran Australia berulang kali menyerukan ancaman pada Indonesia. Alasan tersebut yang kemudian membuat kedua negara ini mempercepat pembentukan armada perang bersama guna mempertahankan perbatasan dan Pulau Pasir dari ancaman Australia yang semakin kuat didukung Amerika.
Putin juga turut dilaporkan mengirim pasukan perang sebanyak 3.200 orang serta 170 tank untuk mendukung percepatan mobilisasi. Mereka tidak membawa alat berat, hanya ada satu kereta membuat jembatan ponton yang mengangkut personel, kata jurnalis Rusia Tadeusz Giksan. Menanggapi pembentukan militer gabungan itu, pemimpin administrasi sipil militer di wilayah Australia menyebut bahwa negaranya saat ini sudah siap menghadapi serangan. Bahkan demi memperkuat pertahanan di kawasan perbatasan, Australia mulai menempatkan pasukan serta sejumlah peralatan perang sejak 7 bulan lalu. Meski tentara Belarus memiliki kendaraan lapis baja dan pesawat militer yang berpotensi menimbulkan kerusakan nyata, namun Koval menyebut bahwa Indonesia tak akan mungkin menyerang Australia. Terlebih, wilayah perbatasan Australia dengan Indonesia Timur hampir 40% ditutupi oleh hutan dan rawa yang tak bisa ditembus musuh. Kondisi ini yang membuat Australia semakin yakin apabila pasukan gabungan yang diluncurkan di dekat wilayah perbatasannya dapat menghalangi serangan baik dari Indonesia ataupun Rusia. Dan lagi, TNI semakin kuat dengan bantuan kendaraan tempur yang sudah diberikan oleh Rusia. Ryabizard juga mengatakan bahwa kendaraan lapis baja yang diberikan Rusia nantinya tidak hanya digunakan di dalam negeri, tapi juga untuk operasi internasional seperti misi perdamaian PBB. Keputusan akhir penempatan beberapa kendaraan itu setidaknya dapat diketahui pada April tahun mendatang. Tantangan bagi pihak produsen nantinya adalah kemungkinan persyaratan untuk memasok 10 hingga 15 unit mobil pengangkut personel lapis baja dalam bentuk bongkar pasang atau SKD. Pada tahun 2000, Korps Marinir TNI AL mengakuisisi 12 BTR 80A. Kendaraan lapis baja itu bertugas dengan detasemen kavaleri di dalam Brigade Marinir 1. BTR 80 Indonesia dipersenjatai dengan meriam otomatis 2A72 kaliber 30 mm dan juga mitralyur PKT kaliber 7,62 mm. BTR 80A memiliki daya angkut 10 orang, terdiri dari komandan, pengemudi, penembak, serta 7 orang pasukan. Persenjataan diantaranya dilengkapi fasilitas perlindungan serangan senjata atau NBC, nuklir, biologi, kimia, sistem penembakan otomatis senjatanya, serta sistem kamuflase. Persenjataan standar terdiri mitralyur ataupun submachine gun 2A72 kaliber 30 mm dengan daya tembak 330 butir peluru per menit yang dapat menembus baja tipis. Senapan mesin PKT kaliber 7,62 mm dikali 39 dengan untaian 2000 butir peluru jarak tembak 1500 meter serta 6 pelontar granat asap.